Nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 hangat diperbincangkan. Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam, berupaya keras melakukan negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Negosiasi telah ditempuh Ketua PSSI Erick Thohir dengan mendatangi Presiden FIFA di Doha, Qatar. Namun apa daya, FIFA tetap mengambil keputusan final membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Beberapa pilihan yang diajukan Ketua PSSI agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap tak bisa mengubah keputusan itu. Pak Erick itu membawa gambaran Indonesia bagaimana, mereka mengerti kondisi Indonesia. Tapi ketika kita kasih syarat bahwa apakah bisa misalnya di negara lain, satu di Singapura, atau Israel misalnya. Ya nggak bisa karena pengajuannya pun dulu kan bukan dua negara. Kemudian juga kita juga mengajukan banyak hal lah, kita ajukan opsi-opsi. Tapi opsi-opsi itu semua opsi-opsi yang dianggap bukan membawa kesetaraan pada para peserta. Sehingga FIFA nggak bisa menerima. Sehingga kita akhirnya tidak diberikan hak untuk atau dibatalkan di tuan rumah. Karena sebelumnya ketika kita mengajukan udah terima syarat, tapi di ujung kita nggak mau kita ngajukan syarat baru, ya nggak bisa gitu. Tapi ada poin dia di sini yang susah adalah ketika FIFA itu mengatakan akan mempertimbangkan memberi sanksi kepada Indonesia. Nah ini yang paling berat, dan Pak Erick sudah sampaikan juga supaya berjuang supaya kita nggak kena sanksi, karena sanksi ini yang paling berat deh. Ini yang paling berat sekali kalau sanksi ini, karena Indonesia akan bisa dikucilkan dari sepak bola dunia. Tunggu tindakan susulan. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya yang waktu itu. Sekarang ini lain, berbeda, dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disanksi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Matchday. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Kesedihan mendalam dirasakan timnas Indonesia Garuda Muda karena tak jadi berlaga di Piala Dunia U20 dengan status sebagai tuan rumah. Potret kesedihan mereka diunggah di laman media sosial PSSI. Hoki Caraka, salah satu penyerang tim Garuda Muda, juga ikut meluapkan kekecewaannya di akun Instagram pribadinya. Ia merasa latihan keras selama ini bersama rekan satu timnya menjadi sia-sia. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pemain ya, karena
harapan mereka bisa tampil di event Piala Dunia harus hilang dengan tiba-tiba dengan berita yang hanya 2 bulan sebelum kita akan tampil di Piala Dunia U20, dan itu saya bisa merasakan pemain sangat-sangat sedih untuk kejadian ini sih. Kalau dihitung dari 2020 berarti hampir sekitar 3 tahun setengah kita persiapkan tim dengan 2 komposisi kelompok usia yang berbeda ya, karena di awal 2020 kita dengan kelahiran 2001-2002 dan itu ditunda karena ada COVID, dan sekarang kelahiran 2003-2004 dan harus ditunda kembali karena situasi yang terjadi sekarang. Indonesia juga telah membuat sambutan yang maksimal sebagai calon tuan rumah Piala Dunia U20. Ada 6 stadion yang diperbaiki sesuai dengan standar sepak bola dunia. Seperti Stadion Manahan di Kota Solo, lapangan hingga sarana penunjang direnovasi sesuai dengan aturan FIFA. Bali yang ditunjuk sebagai salah satu provinsi yang dijadikan tempat bertanding serta pengundian grup juga telah berbenah. Meski ada penolakan Gubernur Bali terhadap kehadiran tim sepak bola Israel untuk berlaga di Bali, FIFA nyatanya tetap melakukan inspeksi ke sejumlah lapangan. Perwakilan FIFA juga telah melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Renovasi stadion, standarisasi lapangan, serta fasilitas sarana prasarana penunjang sebelumnya juga telah dilakukan. Ya, sebuah persiapan yang tak main-main yang dilakukan Indonesia untuk Piala Dunia U20. Seharusnya hanya tinggal menghitung bulan. Ajang Piala Dunia U20 yang awalnya dijadwalkan bakal digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun ini. Momen yang ditunggu-tunggu itu kini telah melayang. Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebelumnya, dalam 1 bulan kebelakang, polemik mencuat. Tak sedikit pihak yang resah karena dari 24 negara peserta ada nama Israel. Negara yang tak henti dikecam karena terus melakukan penindasan dan penjajahan rakyat Palestina. Unjuk rasa menolak kehadiran timnas Israel menggema. Suara keras menolak kedatangan tim Israel juga dilontarkan oleh sejumlah ormas Islam termasuk Muhammadiyah. Penjajahan di permukaan bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan timbul pertanyaan, apakah Israel itu penjajah? Siapa yang menyatakan Israel itu tidak penjajah? Ya, sejak tahun 1948 ya, Israel itu sudah menjajah Palestina. Saya belum berakhir itu. Sampai hari ini saya sudah tua dan hampir mati ya. Ya, belum selesai-selesai juga gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, sikap kita apa? Negeri ini adalah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Dan kita sudah sepakat bahwa hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45. Di Muqaddimah Undang-Undang 45 itu di alinea pertama sudah jelas-jelas menyatakan bangsa kebenaran bagi segala bangsa. Di situ penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Oleh karena itu ya kita tidak boleh bermesra-mesraan dengan penjajah. Begitu. Kalau seandainya Indonesia bermesra-mesraan dengan penjajah, maka berarti Indonesia tidak konsisten dan konsekuen dengan sikap dan jati dirinya. Kekhawatiran lebih jauh lagi juga diungkapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni celah yang bisa membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, negara yang hingga kini belum mau melepaskan jajahannya itu. Kita kan tidak punya hubungan diplomatik ya,
Ya saya kira menurut pemahaman saya ya, karena tidak ada hubungan diplomatik dua negara Indonesia dan Israel, maka resikonya ya segala bentuk kegiatan, acara termasuk timnas nasional yang menghadirkan Israel itu ya jangan dibuka, karena dengan cara ini kan langkah-langkah kultural ya, langkah kultural yang kalau terus dibiarkan akan memberikan ruang terhadap kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik. Nah, ini kecemasan kami. MUI jelas berdasarkan dengan keyakinan kami ya, keyakinan kami terhadap kewajiban kita untuk menjaga muruah bangsa, konstitusi itu, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini landasan utama. Karena itu dengan segala resikonya, dengan penuh kesadaran kami menolak kehadiran warga Israel yang kebetulan menjadi timnas U20 ini. Aksi penolakan tak main-main juga ditunjukkan Gubernur Bali, Iwayan Koster. Ia telah mengirim surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga meminta agar melarang timnas Israel berlaga di Bali. Alasannya sama, kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang dinilai tak sesuai dengan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat menyatakan sikap yang sama, yakni berharap Piala Dunia U20 tanpa ada timnas Israel. Sementara itu, pandangan berbeda datang dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia tak mempersoalkan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 di tanah air nanti. Jangan lupa, U20 ini Indonesia hanya sebagai tuan rumah, tapi penyelenggaraannya itu oleh FIFA. Dan kita mengikuti aturan FIFA, kita tidak mengikuti aturan PSSI, aturan Indonesia, aturan FIFA. Jadi karena itu, apa yang dibutuhkan FIFA kita harus jalankan secara konsekuen, karena itulah janji kita sehingga Indonesia diterima sebagai tuan rumah U20 itu. Jadi justru langkah apabila Israel itu ikut main itu justru untuk membantu mempercepat perdamaian antara Palestina dengan Rusia itu, di mana Indonesia sebagai negara Israel yang besar itu turut memberikan dukungan untuk perdamaian. Polemik ikut sertanya timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 bergulir kencang. Gelombang penolakan atas kehadiran timnas Israel menggema di Indonesia. Sinyal tak sedap sebenarnya telah ditunjukkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA pada Minggu 26 Maret lalu, yakni resmi membatalkan drawing atau undian grup Piala Dunia U20 yang dijadwalkan berlangsung di Bali 31 Maret 2023. Di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel.
Tanggal 28 Maret, Presiden Joko Widodo juga sudah angkat bicara. Jokowi memastikan ikut sertanya timnas Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia tak akan mempengaruhi sikap dan dukungan Indonesia untuk Palestina. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 memang melalui jalan yang panjang. Tahun 2019, Indonesia berhasil mengalahkan Brazil dan Peru sebagai kandidat tuan rumah. Seharusnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2021, namun tertunda karena pandemi COVID-19. FIFA pun memutuskan Piala Dunia berlangsung di tahun 2023 ini. Kini, impian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sudah di depan mata pupus sudah. Lantas, apakah ini akan membawa dampak buruk bagi sepak bola di tanah air? Ini kan alarm yang sangat keras ya. Ketika FIFA merasa nggak nyaman, nggak ada garansi dari pemerintah, terutama pemerintah lokal ya. Untuk drawing saja FIFA udah ragu kita bisa lakukan, bagaimana dengan World Cup-nya gitu loh. Dan ini eksesnya pasti akan meluas. Tentu kita untuk yang berikut-berikutnya, ini jangan lagi bicara tentang ancaman untuk di-ban atau disanksi ya. Amit-amit gitu ya, jangan sampai ya. Tapi kedepannya kita kalau untuk menjadi host level-level internasional, kita tentu sudah dipandang sebelah mata gitu loh, bahwa Indonesia bukan negara yang netral untuk olahraga gitu.